Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengantar akuntansi 2 akan mempresentasikan mengenai surat berharga, saham, dan obligasi. Materi yang pertama mengenai pengertian surat berharga, saham, dan obligasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Nanda. Surat berharga, saham, dan obligasi. Pengertian surat berharga jenis saham adalah surat berharga yang dijadikan sebagai bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan perseroan yang di dalamnya berisi bahwa pemegang saham adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak atas dividen, hak suara, dan hak lainnya. Pengertian surat berharga jenis obligasi adalah jenis sertifikat bukti hutang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau badan pemerintah kepada pihak yang nantinya akan berhutang dan berjanji untuk membayarnya dengan bunga dan pokok hutang dalam kurun waktu tertentu. Pengertian saham dan obligasi. Saham adalah surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum atau go public dalam nominal dan persentase tertentu. Dan pengertian obligasi adalah suatu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan atau surat hutang suatu pinjaman negara atau daerah atau perseroan dengan bunga yang tetap. Materi yang kedua mengenai jenis-jenis saham yang akan disampaikan oleh Saudari Rodiah. Jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham berdasarkan kapitalisasi pasar dan likuiditas dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada saham unggulan atau papan atas. Bisa disebut juga dengan blue chip, big cap. Dan yang kedua, saham lapis kedua atau second layer medium cap. Dan yang ketiga, saham lapis ketiga, third layer small cap. Berdasarkan likuiditasnya, karakter saham dapat dikategorikan menjadi 3. Saham berlikuiditas tinggi, saham musiman, cyclical stock, dan saham tidur. Jenis-jenis saham berdasarkan kepemilikannya ada 2. Yang pertama, saham biasa atau common stock, dan yang kedua, saham preferred stock. Jenis-jenis saham berdasarkan volatilitas ada 2. Yang pertama, saham dengan volatilitas tinggi dan saham dengan volatilitas rendah. Jenis-jenis saham berdasarkan cara peralihan hak. Yang pertama, saham atas unjuk, preferred stock, dan saham atas nama, register stock. Materi yang ketiga mengenai jenis-jenis obligasi yang akan disampaikan oleh Saudari Aulia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada berdasarkan penerbit obligasi atau issuer. Berdasarkan penerbit obligasi dapat dibagi atas 3 jenis. Yang pertama ada obligasi pemerintah, obligasi perusahaan milik negara, dan obligasi perusahaan swasta. Kemudian ada berdasarkan sistem pembayaran bunga. Berdasarkan sistem pembayaran bunga, maka obligasi dapat dibagi atas 2 jenis. Yang pertama, obligasi kupon dan obligasi tanpa kupon. Obligasi kupon yaitu obligasi yang bunganya dibayarkan secara periodik. Ada yang setiap triwulan, semesteran, atau tahunan. Sedangkan obligasi tanpa kupon ini tidak mempunyai kupon, sehingga investor tidak akan menerima bunga secara periodik, tetapi bunga langsung dibayarkan sekaligus pada saat pembelian. Yang ketiga ada berdasarkan tingkat bunganya. Berdasarkan tingkat bunganya ini dibagi lagi menjadi 3 jenis obligasi. Ada obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga mengambang, dan obligasi dengan bunga campuran. Obligasi dengan bunga tetap
yaitu bunga pada obligasi ini ditetapkan pada awal penjualan obligasi dan tidak berubah sampai dengan jatuh tempo. Obligasi dengan bunga mengambang, yaitu bunga pada obligasi ini ditetapkan pada waktu pertama kali untuk kupon pertama, sedangkan pada waktu jatuh tempo, kupon pertama akan ditentukan tingkat bunga untuk kupon berikutnya. Demikian seterusnya. Dan yang ketiga, ada obligasi dengan bunga campuran. Obligasi jenis ini merupakan gabungan dari obligasi bunga tetap dan bunga mengambang. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan jaminannya. Berdasarkan jaminannya sendiri dibagi menjadi 5 jenis obligasi. Yang pertama ada collateral, ada debenture, yang ketiga ada subordinate debenture, dan yang keempat ada obligasi pendapatan, dan yang kelima ada obligasi hipotek. Materi selanjutnya yaitu mengenai pencatatan transaksi pembelian dan penjualan saham yang akan dijelaskan oleh Saudari Anita. Harga cross adalah harga yang harus dibayar dalam jual beli saham. Harga nominal adalah harga yang tertera pada saham. Provisi adalah komisi atau imbalan bagi para pialang. Materai adalah biaya atau beban pembelian dalam pembelian saham ataupun penjualan saham. Contoh soal. Januari tanggal 5 dibeli 3.000 lembar saham PT Angkasa dengan nominal 10.000 setiap lembarnya. Dengan kurs 105%, biaya provisi 0,5% dan materai 6.000. Jawabannya adalah waktu pembelian saham PT Angkasa. Harga kurs saham PT Angkasa sama dengan 3.000 dikali 10.000 dikali 105% sama dengan Rp31.500.000. Provisi 0,5% dikali Rp31.500.000 sama dengan Rp157.500. Biaya materai Rp6.000. Rp157.500 ditambah Rp6.000 sama dengan Rp163.500. Harga faktor pembelian adalah Rp31.500.000 ditambah Rp163.500 sama dengan Rp31.663.500. Harga atau biaya penambal saham PT Angkasa adalah Rp31.663.500 dibagi Rp3.000 sama dengan Rp10.554,50 perak. Contoh soal nomor 2. Desember tanggal 5 dijual 1.000 lembar saham PT Angkasa dengan kurs 108%, provisi 0,5% dan materai 6.000. Jawabannya adalah faktor penjualan saham PT Angkasa. Harga kurs saham PT Angkasa adalah 1.000 lembar dikali 10.000 dikali 108% sama dengan Rp10.800.000. Provisi 0,5% dikali Rp10.800.000 sama dengan Rp54.000. Biaya materai Rp6.000. Rp54.000 ditambah Rp6.000 sama dengan Rp60.000. Jumlah harga faktor penjualan adalah Rp10.800.000 ditambah Rp60.000 sama dengan Rp10.740.000. Perhitungan harga dengan metode FIFO. Saham yang dijual adalah pembelian 5 Januari 1.000 dikali 10.554,50 perak. Harga saham PT Angkasa adalah Rp10.740.000 dikurangi Rp10.554.500.
Laba penjualan saham PT Angkasa adalah Rp185.500. Jurnalnya adalah Januari tanggal 5. Surat berharga saham PT Angkasa. Debit Rp31.663.500. Pada kas Rp31.663.500. Desember tanggal 5. Kas Rp10.750.000. Pada surat berharga saham PT Angkasa Rp10.554.500. Pada laba penjualan surat berharga Rp185.500. Materi selanjutnya mengenai rumus perhitungan obligasi yang akan disampaikan oleh Saudari Iga. Saya akan menjelaskan tentang rumus perhitungan obligasi. Ada nominal yield dan current yield. Nominal yield yaitu penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Tingkat bunga kupon dinyatakan sebagai persentase nilai nominal, sedangkan current yield adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Perhitungannya sebagai berikut. Tingkat kupon sama dengan penghasilan bunga tahunan per nilai nominal. Current yield sama dengan penghasilan bunga tahunan per harga pasar obligasi. Bisa kita lihat contoh soal sebagai berikut. Sebuah obligasi mempunyai nilai nominal Rp100 juta dengan tingkat kupon 10%, dibayar 2 kali setahun. Seorang investor membelinya pada harga 90,00. Artinya 90% dari nilai nominal. Hitung berapa current yield obligasi tersebut. Diketahui bunga kupon sama dengan 10% dikali 100 juta. CY sama dengan K kali N per NO. CY sama dengan current yield persen, K tingkat kupon persen, N nominal obligasi, NO harga pasar obligasi. Diketahui NO sama dengan 90% kali 100 juta, CY sama dengan 10% dikali 100 per 90% kali 100. CY sama dengan 10 per 90, jadi CY-nya adalah 11,11%. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai perbedaan saham dan obligasi yang akan disampaikan oleh Saudari Ika. Baik, saya Ika Maulani akan menjelaskan mengenai perbedaan saham dan obligasi. Yang pertama, dari segi waktu investasi. Waktu investasi saham bersifat jangka waktu tidak tertentu, sedangkan obligasi sudah memiliki jangka waktu yang ditetapkan. Jadi kalau saham tidak tentu, kalau obligasi sudah ditetapkan. Perbedaan yang kedua yaitu keuntungan investasi. Keuntungan investasi yang didapatkan oleh pemegang saham bergantung pada keuntungan perusahaan sehingga tidak bisa ditetapkan secara tetap. Bahkan, dalam beberapa kasus jika perusahaan merugi, maka selaku pemegang saham juga merasakan imbasnya atau ikut merugi. Sedangkan pemegang obligasi keuntungannya sudah dapat dipastikan karena pada faktanya tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Dan perbedaan yang ketiga yaitu hak suara atau menentukan kebijakan perusahaan. Para pemegang saham memiliki andil untuk menentukan kebijakan perusahaan karena merupakan pemilik perusahaan juga. Sedangkan pemegang obligasi tidak dapat ikut serta menentukan kebijakan perusahaan karena statusnya adalah sebagai pemberi pinjaman. Jadi kalau pemegang saham bisa ikut
menentukan kebijakan perusahaan, sedangkan pemegang obligasi tidak dapat ikut menentukan kebijakan perusahaan. Yang keempat yaitu harga investasi. Harga investasi saham tidak bisa dipastikan dan cukup sulit untuk diprediksi. Terkadang harga saham bisa naik, namun tidak jarang juga turun, tergantung pada perkembangan perusahaan. Sedangkan harga obligasi biasanya relatif stabil dan sensitif terhadap suku bunga dan tingkat inflasi. Yang terakhir yaitu bentuk kepemilikan. Bentuk kepemilikan pada saham adalah pemegang saham memiliki hak milik terhadap perusahaan tertentu, sedangkan bentuk kepemilikan pada obligasi hanya berbentuk pengakuan utang. Jadi, pemegang saham sudah sebagai pemilik perusahaan atau memiliki hak pada suatu perusahaan, sedangkan pemegang obligasi bukan pemilik perusahaan, melainkan perusahaan hanya berutang. Kiranya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya Gina Fauzia Hasanah selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi tadi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.